Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersyukur, kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Syukur, kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik. Siang hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Meskipun hanya dengan beberapa orang Tuhan, di tempat baik-Mu yang kudus ini, dan dengan beberapa jemaat kami yang live streaming pada siang hari ini, kami percaya diri-Mu ada Tuhan. Roh Kudus melawat setiap kami, setiap pribadi kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Biarlah segala pujian dan hormat kami manis Kau dengar Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, segala pujian dan penyembahan kami membuat kami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami selalu perlu Engkau Tuhan. Dalam segenap hidup kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan selalu kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terlebih lagi saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat kami, menjadi berkat bagi kami, dan menjadi berkat bagi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami, biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Kau memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan kepada hambanya. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita bisa beribadah dengan sukacita. Kita bisa beribadah siang ini meskipun hanya beberapa jemaat. Dan firman Tuhan pada siang hari ini, saya akan mengambil tema tentang beban jadi berkat. Kita ambil di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan cepat. Waktu saya 20 menit. Keluaran 15 ayat 22. Begitu firman Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26 firman-Nya, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun dan yang setelah aku timpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27 terakhir, sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat siang hari ini, beban menjadi berkat. Jadi beban apa saja yang dialami oleh bangsa Israel di saat Musa membawanya berangkat dari laut Teberau ke padang gurun Syur. Di padang gurun Syur, padang gurun itu pasti panas. Padang gurun itu pasti panas. Dan di situ Musa membawa berjalan sampai 3 hari lamanya. Dari beban yang dihadapi bangsa Israel, yaitu panas tanpa air. Air yaitu melambangkan sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Jadi selama 3 hari berjalan tanpa air, panas sekali.
tanpa air, sumber kehidupan tanpa ada, sedikit pun tidak ada. Jadi yang dialami bangsa Israel, beban hidup yang pertama yaitu air, sumber kehidupan. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu jemaat Rasul yang dicintai Tuhan Yesus mengalami sumber-sumber ekonomi yang mulai kurang, mengalami sumber-sumber kehidupan yang mulai kurang. Mungkin saat-saat ini di negara kita juga mungkin semakin banyak orang-orang yang di PHK. Mungkin juga banyak orang yang lagi dirumahkan. Pegawai-pegawai sudah banyak yang dirumahkan. Mungkin dengan gaji yang dipotong separuh dan sebagainya. Sumber-sumber kehidupan yang mulai hilang, mulai tak tampak, susah. Karena sumber dari kehidupannya hilang. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Tanpa air manusia tidak bisa hidup. Yang kedua, apa yang dialami beban hidup bangsa Israel pada waktu Musa membawa dalam perjalanan, yaitu kedua, sebelum sumber air habis, dihadapkan dengan masalah baru. Sepertinya itu dia keluar dari masalah, tapi tetap ada masalah. Tetap ada masalah yang harus dijalani. Yang kedua yaitu di ayat yang ke-23, sesampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai tempat itu Marah. Air haus banget. Ada kata kalau dapat air mungkin kayak minum air es atau es teh. Tapi ditaruhnya di bangsa Israel itu di Marah. Di Marah di situ ditempatkan ada sumber air, tapi pahit rasanya. Marah, kalau saya lihat dalam kamus Alkitab itu artinya sedih, susah, kesedihan dan kesusahan yang dialami. Sudah sumber ekonomi hilang, habis, masalah banyak, ditempatkan lagi ke Marah, kesusahan, kesedihan, penderitaan. Kalau ada kata kita berada di suatu tempat seperti yang bangsa Israel tempatkan pada saat itu, mungkin kita sebagai manusia juga akan mengalami kesusahan yang sangat, penderitaan yang sangat. Air sudah ada air pahit juga. Jadi Marah artinya kesusahan atau penderitaan hidup. Kok terus aja Musa? Kenapa? Kok bawa aku ke tempat-tempat yang seperti ini? Air hampir kita dapat, tapi pahit, tapi tidak bisa diminum. Kenapa? Bangsa Israel dibikin Tuhan seperti itu. Kenapa bangsa Israel dibuat Tuhan seperti itu? Kenapa bangsa Israel dipimpin Musa dengan syarat-syarat yang seperti itu, harus melewati dengan kesedihan, kesusahan, penderitaan, tiada air? Poin yang kedua, mengapa bangsa Israel dihadapkan pada beban-beban berat? Jadi bebannya, yang poin yang pertama, apa saja beban hidup bangsa Israel? Yaitu yang pertama air, sumber kehidupan. Yang kedua yaitu Marah, kesedihan, kesusahan hidup, penderitaan. Poin yang kedua, mengapa bangsa Israel dibawa ke beban hidup yang berat, yaitu di padang pasir dan juga di Marah. Tuhan punya rencana yang terbesar bagi bangsa Israel. Tuhan mempunyai rencana yang hebat bagi bangsa Israel. Dan Tuhan punya syarat yang sangat diperlukan bagi bangsa Israel. Yang pertama, mengapa bangsa Israel dihadapkan beban berat? Yang pertama yaitu Tuhan menguji bangsa Israel.
Mari kita bacakan di ayat yang ke-24. Saya mohon istri saya bacakan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya kan, Tuhan menguji bangsa Israel. Tuhan menguji kita. Kita juga menjadi bangsa-bangsa Israel. Orang Kristen itu termasuk bangsa-bangsa Israel. Tuhan menguji kita. Apakah kita itu tetap bersungut-sungut dalam segala keadaan yang kita alami saat-saat ini, atau kita bisa bersyukur dalam keadaan yang saat-saat ini ada di dalam Indonesia, mungkin di dalam negeri-negeri yang lain, ataupun di dunia. Kalau beberapa negara mengalami lockdown, dan ekonomi di beberapa negara yang mengalami lockdown juga nggak semakin baik, ekonomi semakin turun, bisnis semakin turun. Puji nama Tuhan kalau Indonesia belum mengalami lockdown. Jadi ekonomi Indonesia masih mungkin saat ini masih bisa seimbang. Jadi mengapa Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel melewati beban yang berat? Tuhan ingin menguji mereka. Apakah mereka masih bersungut-sungut atau bersyukur kepada Tuhan? Ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Tuh kan, bersungut-sungut. Mungkin di saat kita menghadapi seperti itu, di saat bangsa Israel berjalan 3 hari lamanya, capek, lelah, berat. Beda Bapak Ibu, jalan di jalan yang rata dengan jalan yang di pasir atau di padang pasir itu beda. Kalau Bapak Ibu mau coba jalan di pantai, nanti coba saja, itu pasti lebih berat daripada jalan-jalan di jalan raya dan sebagainya. Kita bayangin aja, bangsa Israel selama 3 hari dipanasin kalau siang, kalau malam dinginnya setengah mati di padang gurun, tidak ketemu air sama sekali selama 3 hari. Coba bayangin, ketemu air sumber air dikit-dikit pahit, tidak bisa dirasain, tidak bisa diminum. Mungkin kita juga kalau dihadapkan seperti itu pasti ngomel. Amin. Loh kok amin? Amin berarti ngomel, pasti bersungut-sungut. Kita pun kalau dihadapkan seperti itu pasti bersungut-sungut. Wong sekarang aja kalau kita ada masalah sedikit aja, kok Tuhan, kok ada sih Tuhan, masalah hidup ini ada terus. Padahal dalam firman Tuhan, setiap masalah itu membuat iman kita semakin kuat. Ada amin? Amin. Tapi kalau berjalannya dengan bersungut-sungut, Tuhan, bersungut-sungut. Ekonomi sekarang susah Tuhan, jualan saya ini susah Tuhan, kerjaan susah, cari kerja susah. Bersungut-sungut bangsa Israel, dan Tuhan mengujinya. Apakah tetap bersungut-sungut atau bersyukur? Puji nama Tuhan. Saya mau saksikan sedikit anak saya Tiffany. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini juga Bapak menjadi berkat. Kalau beberapa waktu yang lalu anak saya ini mengikuti ekonomi yang sekarang ini ada, di mana perusahaannya semakin valid, perusahaannya semakin hampir mendekati bangkrut. Dan kemarin tanggal 28 dia digaji hanya separuh, ya New ya, digaji hanya separuh. Mengalami beban. Oh, aku kerja sampai kayak gini kok digaji separuh. Setelah berunding, saya ngomong, kalau kamu tetap kayak gini jalan di situ, perusahaanmu semakin valid, semakin bangkrut, gajimu separuh malah dikurangi 1/4. Ya, kadang kamu dibayar sekarang 1 juta, mungkin kamu besok hanya dibayar 500.000. Doa putusin saja. Kalau papa saran, kan selesai keluar. Saya ngomong kayak gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Saya ngomongin ke dia, keluar. Kayak Elia pada saat di Sungai Kerit, Tuhan ngomong keluar di jalan zona nyaman. Dia keluar, dia memutuskan keluar di nama Tuhan. Kalau orang-orang di dunia ini sulit cari kerja,
Kalau orang-orang dunia ini sulit cari pekerjaan dan banyak yang di PHK maupun dirumahkan. Tapi puji nama Tuhan, anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, cari kerja itu gampang, sampai digolek-goleki orang. Kemarin ngasih lowongan atau PC di beberapa perusahaan, dan sudah dipanggil satu, besok harus Senin harus kerja. Dan dia bingung, beberapa ada panggilan lagi, ada panggilan lagi. Loh, itu loh bedanya anak Tuhan, amin. Tapi puji nama Tuhan sudah tahu, sudah putusin yang satu saja. Kalau itu Tuhan kasih kamu kesempatan di situ, jalani, tetap jalani. Dengan apapun yang keadaannya kamu tetap jalani. Puji nama Tuhan. Senin dia besok sudah mulai kerja kembali. Puji nama Tuhan. Beban menjadi berkat. Selanjutnya, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke dalam beban yang berat? Yang kedua, di ayat yang ke-26, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke beban berat? Supaya Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Di ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Saingan sama sebelah. Saya akan bacakan juga di ayat 25b dulu. Mengapa bangsa Israel dibawa ke bawah berat? Yaitu di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Mencoba pertama diuji, dicoba keluarga imannya. Yang kedua, Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan, perintah-perintahnya. Kalau di dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, ketetapan itu adalah perintah-perintah Tuhan, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan itu kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu tetap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Jadi kalau orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, hidupnya tidak akan khawatir akan kematian. Karena firman Tuhan menjamin apapun yang di dalam dunia ini, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, mendapat perlindungan kepada Tuhan. Amin. Israel diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan untuk supaya ditaati oleh bangsa Israel, yaitu supaya bangsa Israel tetap menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Kita baca di ayat yang ke-26a. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang seperti pada saat terus kita jalan terus Tuhan ngomong, "Hai Tito." Enggak. Mendengar suara Tuhan bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui doa kita. Terkadang Tuhan membicara kita tentang hati ke hati. Dan melakukan apa yang benar di mata. Dan melakukan apa yang benar itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan benar firman Tuhan. Jadi apapun yang salah saat ini, mungkin kita berbuat dosa, jangan diperbuat kembali. Mungkin kita masih takut dan khawatir, jangan. Jadi kita pada pagi hari belajar melakukan ketetapan Tuhan, yaitu mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Yang kedua, supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Kata taat itu dibalik-balik tetap taat. Dibaca dari depan tetap taat,
dibaca dari belakang juga tetap taat. Taat itu diperlukan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kalau berbicara beberapa gereja harus dinonaktifkan, diliburkan, kita taat. Kita taat, kita jalani, taat akan pemerintahan pusat. Taat. Kalau anak-anak taat, taat semua sama orang tua. Kalau mungkin istri taat sama suami, jemaat taat sama gembala, dan anak Tuhan taat sama Tuhan. Jadi taatin semua perintah-perintah Tuhan. Sekalipun apa yang ada di dalam Alkitab kita, hukum-hukum yang ada dalam firman Tuhan kita taati. Perintah-perintah Tuhan yang ada dalam firman Tuhan kita taati, kita kerjakan, supaya beban menjadi berkat dalam hidup kita. Poin yang ketiga, di saat sudah melewati semua hal, di saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa sudah melewati beberapa, dan Tuhan sudah menguji, dan Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapannya, Tuhan bisa merubah apapun yang gak baik menjadi baik dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan bisa mengubah beban hidup kita, masalah hidup kita menjadi berkat dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Cara apa yang ajaib bagi Tuhan? Yaitu hanya dengan sepotong kayu. Mari kita akan baca di ayat yang ke 25 bagian A. Usa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkannya kepadanya sepotong kayu. Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Hal yang sepele, mungkin tidak berharga bagi manusia. Mungkin itu dipikir kayu yang biasa, tidak berharga, tidak ada harganya. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan berlakukan hal yang sangat-sangat ajaib bagi kehidupan kita. Hanya sepotong kayu dilemparkan ke dalam air, dan air pun menjadi manis. Tuhan memberikan mujizat-mujizat itu bukan dengan cara-cara yang manusia, mungkin dalam pemikiran manusia. Mungkin manusia pikir dengan ini dan itu, dengan minyak urapan dan sebagainya, dengan baju dilempar sudah sembuh dan sebagainya, dan lain-lain. Tapi Tuhan itu membuat segalanya, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizatnya itu dengan cara-caranya yang sungguh-sungguh ajaib bagi kita. Dengan hanya kayu saja, tanpa harga, tidak berharga kayu itu, dicarikannya cara yang ajaib menjadi manis dalam kehidupan kita. Ada amin. Ini masalah-masalah kita yang kita hadapi saat ini, beban berat kita yang saat ini hadapi, toko sepi, jualan sepi, gak dikulaan, gak ono, pekerjaan sepi, banyak yang dirumahkan atau mungkin dipecat. Kita percaya Tuhan dapat merubah beban hidup kita menjadi berkat dengan caranya yang ajaib. Mungkin menurut pikiran kita, gak mungkin Tuhan aku bisa kayak gini, gak mungkin Tuhan aku bisa dapat pekerjaan, gak mungkin Tuhan aku bisa dapat toko untuk kami kulaan, gak mungkin Tuhan aku bisa jualan hari ini. Tapi semuanya bisa dirubah Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib. Ada amin? Yang kedua, sudah diberkati Tuhan dengan manis, beban menjadi berkat. Yang kedua, di saat Tuhan mulai merubah hidup kita, gak tanggung-tanggung Tuhan merubah hidup kita, gak tanggung-tanggung Tuhan memberkati hidup kita dengan caranya. Yang kedua, yaitu dijauhkannya kita dari segala penyakit. Kita akan baca di dalam ayat 26b. Saya mohon istri saya baca. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau.
kita tidak akan ditimpakan segala penyakit yang ditimpakan kepada Mesir. Apa aja yang ditimpakan? Tulah-tulah yang ditimpakan kepada Mesir. Nah, saat ini kalau kita hadapi yang namanya corona, itu juga termasuk tulah, atau orang Jawa ngarani pagebluk. Ya, Tuhan tidak akan timpakan pada kita penyakit-penyakit yang ada di Mesir. Dari segala apapun penyakit yang ada di dalam dunia ini, Tuhan tidak akan timpakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang kedua poin yang terpenting. Beban menjadi berkat, bisa Tuhan ubah. Yang ketiga, Tuhan dapat mengubah beban menjadi berkat apa? Yang ketiga yaitu hidup semakin berkecukupan. Kita akan baca di dalam 27 ayat 27. Ayat-ayat terakhir. Setelah dikasih minum menjadi manis, pahit menjadi manis, segala penyakit disingkirkan dari hidup kita. Yang ketiga, Tuhan mengubah. Tuhan gak mau mengubah yang sedikit-sedikit, sepele-sepele enggak. Tapi kalau Tuhan mau merubah hidup kita, semuanya Tuhan akan rubah. Yang ketiga, kita akan selalu diberikan berkecukupan berkat. Ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Ya, ini yang harus kita pelajari. Tuhan, kok mesti Tuhan kayak gitu ya, kayak di Elia. Sungai kering, keadaannya masih enak, nyaman. Tuhan, aku bisa minum, aku bisa makan di sini, aku bisa bertetap di sini. Enak Tuhan, nyaman. Ngapain Tuhan? Aku harus pindah ke Sarwa. Seperti juga Musa. Tuhan harus nyaman ini. Sumber airnya sudah nggak pahit lagi, sudah manis Tuhan, sudah enak, sudah enak. Terus ngapain aku harus berjalan lagi? Terus aku ngapain harus ke Elim lagi Tuhan? Ada apa di Elim? Bapak Ibu, kan kita pelajari, beban jadi berkat, bukan berkat yang biasa-biasa yang akan kita alami. Ada amin? Bukan berkat-berkat yang kecil-kecil yang Tuhan kasih bagi kita, bukan berkat-berkat yang sepele bagi kita, yang Tuhan beri bagi kita. Tapi di saat Tuhan mau memberkati kita, disediakan berkat yang besar, yang luar biasa, sampai kita hidup dalam berkecukupan. Elim, saat Musa dan bangsa Israel nurut maju jalan ke Elim, di situ Tuhan berikan 12 mata air. Ya, 12 mata air. Kenapa berbicara 12 mata air? Musa memimpin 12 suku bangsa Israel. Bangsa Israel mempunyai 12 suku, dan Tuhan kasih satu suku satu-satu. Satu mata air cukup dengan satu suku. Jadi kalau bangsa Israel itu ada dari 12 suku, berarti Tuhan kasih orang-orang itu orang yang berkecukupan, mata air yang berkecukupan, ekonomi yang selalu berkecukupan, tidak berkekurangan, berkat yang selalu berkecukupan, pekerjaan yang tetap berkecukupan dalam hidupnya. Tuhan kasihkan bagi bangsa Israel, bagi kita juga. Jadi berkat yang Tuhan kasih itu bukan berkat yang hal-hal yang sepele-sepele. Di Elim itu semakin nyaman bangsa Israel. Ada di situ tumbuh berapa pohon kurma tadi? 70 pohon kurma. Jadi Tuhan gak kasih cuma minum yang manis saja, tapi Tuhan dikasih buah yang sangat manis, yaitu buah kurma. Dan kurma itu pohonnya teduh. Jadi orang yang ada di bawah pohon kurma itu pasti teduh, pasti dingin, dan pasti nyaman hidupnya. Oleh karena itu, saat-saat ini kita berbicara tentang beban jadi berkat. Beban apapun yang ada dalam hidup kita, ekonomi, masalah anak, kehidupan, sakit, dan apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kita,
Jangan pernah bersungut-sungut, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup mengubah beban untuk dijadikan berkat. Tuhan sanggup air pahit menjadi manis. Tuhan sanggup kita dibawa Tuhan ke Elim. Semakin banyak mata air, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kita semakin berkelimpah jika kita tetap bersyukur. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita. Siang hari ini kami boleh berkumpul bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu. Untuk kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan dan live streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan terus membuat kami Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu beban menjadi berkat. Terima kasih Tuhan akan contoh-contoh di Alkitab Tuhan tentang bangsa Israel. Engkau mengubahkan setiap hal yang tidak mungkin bagi manusia Tuhan, tapi bagi Engkau Tuhan menjadi mungkin dalam setiap pertolongan Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh tinggal di negara tercinta kami ini, bangsa negara Indonesia, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan, tidak ada pantangan apapun Tuhan. Engkau selalu memberikan kami waktu yang leluasa Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau sendiri Tuhan campur tangan Tuhan untuk mengangkat setiap masalah yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mengalami yaitu namanya virus corona. Di mana-mana orang pada ketakutan Tuhan. Kami ingin Tuhan, Kau angkat ini Tuhan, supaya kami rindu Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan, bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan tidak hanya sendiri Tuhan, masih banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang juga ingin Tuhan berkumpul Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan, berikut staf-stafnya Tuhan, baik itu para menterinya Tuhan, baik itu para pembantunya Tuhan, yaitu gubernur, wali kota Tuhan, supaya Tuhan apa yang menjadi pusat Tuhan, mereka bisa melakukannya dengan baik dan benar Tuhan. Kalau ada daerah-daerah Tuhan yang tertutup Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan zona-zona merah, biarlah Tuhan orang-orang yang terdampak Tuhan, Kau angkat sakit penyakitnya Tuhan, yang sudah meninggal Tuhan, Kau ampuni setiap kesalahannya Tuhan. Karena kita nggak tahu Tuhan siapa yang membawa dan siapa yang dibawa Tuhan, kita nggak tahu Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau sendiri biarlah membimbing kami, menjaga kami, melalukan setiap bencana ini, setiap tulah ini Tuhan, dari bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Untuk kota Surabaya Tuhan, biarlah Engkau jaga akan segala hal Tuhan. Kau bentengi Tuhan, supaya kami Tuhan di sini Tuhan bisa hidup dengan tenang, baik yang melalui pemerintahan Tuhan, entah itu dari TNI Polri, para dokter Tuhan, dan mereka bekerja bersama-sama Tuhan untuk menjaga Tuhan Surabaya tetap aman, tetap nyaman, dan untuk orang-orang yang berada di garis depan Tuhan, tim para medis Tuhan, biar Kau berkati mereka Tuhan. Kau berikan mereka, oh Tuhan, kesehatan yang luar biasa, supaya bisa membantu setiap pasien yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Untuk pembangunan negara ini Tuhan, biarlah ekonominya Tuhan Kau tumbuhkan Tuhan, satu persatu Tuhan, supaya Tuhan bisa memulihkan Tuhan keadaan bangsa dan negara ini Tuhan, seperti Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang berdoa untuk pembangunan gereja Rasuli Tuhan, biarlah Kau sendiri Tuhan yang bercampur tangan. Kau siapkan dana-dana yang akan kami perlukan Tuhan. Kau siapkan para donatur supaya kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, dan banyak jiwa-jiwa baru yang Kau tumbuhkan dalam gereja ini di sini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih akan berkat-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Coba menekan. Haleluya, haleluya. Mari sidang kekasih Tuhan, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming, kita mau bangkit berdiri, kita adakan pandangan hati kita mengadakan tangan kita di depan Tuhan Yesus Kristus, karena kita menghadap Allah yang luar biasa, dahsyat dan besar. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan berkat kami secukupnya. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Demikian Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni segala kesalahan kami. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau ditanam pada tepi sungai Tuhan, ditaruhnya pada air yang jernih, ditanamnya pada tepi aliran sungai Tuhan, sehingga kita semua akan tumbuh berbunga, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kekasih jemaat GBI Rasul yang dikasih Tuhan Yesus, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, kiranya pagi hari ini, siang hari ini, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan Yesus, katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.